Kanker lambung adalah penyakit kanker terbesar keempat di dunia, dan peringkat kematian karena kanker lambung termasuk dalam 3 terbesar di Jepang. Bagaimanapun, kanker merupakan musuh terbesar bagi umat manusia. Tahukah kamu bila seseorang memiliki kanker lambung sebetulnya memiliki sign SOS tersendiri? Jika tanda tersebut tidak disadari dan mengabaikannya dalam waktu yang lama, penderita tersebut bisa jadi muntah darah, lalu telat memeriksakannya ke dokter dikarenakan kanker tersebut sudah mulai menyebar. Baik, kalau begitu pasti kamu menginginkan deteksi dini sebelum terlambat kan? Namun, apakah kamu tahu penyebab utama dari kanker lambung ini? Sebenarnya, penyebab nomor 1 dari kanker ini berasal dari penyakit menular. Dan dari kanker lambung ini, apakah ada metode pencegahannya? Apa sajakah gejalanya? Hai, saya Dr. Atafuku dari Jepang. Selamat bergabung di channel Nasihat Dokter Jepang. Untuk menjaga kesehatanmu, mari kita belajar bersama-sama. Tema kali ini adalah kanker lambung. Sayangnya, kanker ini telah menyerang beberapa tokoh ternama dari Jepang, yaitu Kodama Kiyoshi-san dan Oh Sadaharu-san. Di akhir video nanti, kami akan jelaskan mengenai metode pencegahannya. Maka, tonton video ini hingga selesai ya. Sekarang, mari kita mulai membahas soal kanker ini. Pertama-tama, apa yang kamu ketahui tentang peran dari lambung? Kalau begitu, kita bahas terlebih dahulu mengenai peran dari lambung. Mari lihat gambar organ manusia pada gambar ini. Pasti di antara kalian sudah mengenalinya. Organ sistem pencernaan dari kerongkongan, lalu lambung, setelah itu usus 12 jari, usus kecil, isis besar, dan terakhir dubur. Jadi terlihat untuk letak dari lambung itu sendiri kan? Dan apa peran dari lambung? Peran atau fungsi lambung sendiri ada 2. Yang pertama adalah pencernaan makanan. Ketika makanan masuk ke dalam perut, lalu makanan masuk ke dalam lambung, dan lambung akan berkontraksi untuk mencernanya. Lambung akan menghancurkan makanan tersebut, dan kontraksi atau gerakan otot yang mendorong makanan sepanjang saluran pencernaan disebut gerak peristaltik. Dan penghubung untuk saluran dari atas dan bawah lambung ada pada bagian ini. Bagian atas disebut dengan kardiak. Kardiak merupakan bagian paling atas lambung yang berbatasan langsung dengan kerongkongan. Bagian ini memiliki otot yang berbentuk seperti cincin untuk mencegah isi lambung kembali ke kerongkongan. Dan saluran keluar di bawahnya adalah pilorus. Kedua pintu dari lambung ini akan mengunci makanan hingga makanan berhasil dicerna oleh lambung dengan baik. Bila sudah tercerna dengan baik, maka pilorus akan memperbolehkan makanan yang sudah dicerna turun ke bawah. Bukankah itu adalah mekanisme yang luar biasa, bukan? Peran lambung yang kedua adalah mensterilisasi makanan. Bila kamu sedang sakit dan mengalami mual, kamu akan merasakan bagian kerongkongan hingga mulutmu akan terasa masam, bukan? Hal tersebut disebabkan oleh komponen asam lambung. Itu merupakan cairan pencernaan di lambung. Tetapi, mengapa rasanya menjadi asam? Itu dikarenakan asam tersebut mensterilkan makanan yang ada di dalam perut. Asam lambung juga membunuh bakteri yang ada di dalam tubuh, terutama dalam sistem pencernaan. Tubuh manusia memang sangat luar biasa ya. Sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana cara mendeteksi kanker lambung dan apa yang dapat dilakukan untuk pengobatannya. Kalau begitu, perhatikan mengenai pemeriksaan ini, yaitu dengan cara mengambil ronsen gambar. Ronsen ini menggunakan cairan barium. Apakah kamu tahu mengenai ronsen menggunakan barium ini? Saya akan jelaskan dengan singkat mengenai ronsen ini. Cairan barium merupakan cairan berwarna putih yang diminum bertujuan untuk dilakukannya pemeriksaan barium swallow. Ronsen khusus untuk mengetahui kondisi saluran pencernaan atas. Ataupun dengan pemeriksaan untuk mengambil gambar ronsen dengan menempelkan barium secara merata ke perut.
sambil memutar meja dan mengambil gambar dengan sinar X. Bila digambarkan, seperti diputar-putar pada kursi yang dapat memutar, dan tak akan memakan waktu yang lama. Dalam tes ini, bagian yang terkena kanker akan terlihat jelas pada hasil ronsen tersebut. Selain dengan deteksi tersebut, ada juga tes yang paling umum, yaitu tes gastroskopi. Dengan menggunakan kamera kecil yang dapat melihat sekeliling perut secara langsung, dan akan mendeteksi kanker secara langsung, ataupun jaringan yang terlihat mencurigakan dapat memeriksa apakah ada tumor jinak atau ganas, tergantung sejauh mana penyakit tersebut sudah menyebar atau tidak. Akan sangat beruntung jika dapat ditemukannya pada selaput lendir di dalam lambung, yang dapat digunakan untuk menghilangkan bagian kanker sepenuhnya, dengan metode pengambilan ISD, atau diseksi submukosa endoskopi. Namun, jika kanker telah berkembang menjadi lapisan-lapisan bawah, selaput lendir, dan bagian otot lambung lainnya, operasi lambung akan diperlukan. Dilakukan untuk mengangkat jaringan kanker dari lambung. Jenis operasi yang dilakukan tergantung pada stadium kanker pasien. Bisa sebagian diangkat jaringannya maupun keseluruhannya. Demikian juga, pasien harus diobati dengan obat anti kanker. Saya harap kamu tetap harus mengutamakan pendeteksian dini sebelum terlambat atau sebelum semua ini terjadi. Dengan video ini, saya harap kamu dapat mengambil poin-poin penting supaya dapat bermanfaat untukmu dan orang di sekitarmu ya. Sebelum melanjutkan pembahasan kita selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami ya, supaya kamu dapat mendapatkan update mengenai pencegahan penyakit lainnya di video-video terbaru dari kami. Baiklah, kalau begitu selanjutnya adalah apa saja gejala kanker lambung. Yang pertama adalah gejala nyeri. Di manakah letak nyeri pada gejala ini? Letak nyerinya ada pada bagian tengah di antara dada dan perut. Nyeri ini disebut dengan epigastrium atau ulu hati. Terletak di bawah tulang dada dan di atas pusar atau bagian tengah perut atas. Rasa sakit atau nyeri di bagian ini dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Namun, gejala nyeri seperti ini banyak dialami oleh beberapa orang yang cenderung sedang sakit perut ataupun pencernaan. Ada berbagai alasan lainnya mengapa seseorang mengalami nyeri ini. Jadi, mari kita lanjutkan mengenai gejala selanjutnya ya. Gejala kanker lambung selanjutnya adalah cepat merasa kenyang saat makan. Biasanya, belum terlalu cukup makan atau makan sedikit, seseorang tersebut merasa sudah sangat kenyang. Semisalnya, ada orang yang sedang makan siang, lalu dia baru saja memakan nasi saja, dan terasa, wah, kenapa aku langsung merasa kenyang ya? Bila sering mengalami hal ini, sebaiknya waspada. Namun kenapa ya rasa cepat kenyang ini dapat terjadi? Seperti yang telah saya jelaskan mengenai lambung, terjadinya kontraksi dalam melakukan pencernaan pada lambung. Namun, saat penderita kanker lambung mengalami kontraksi untuk mencerna makanan, itu akan mengalami penurunan kinerja pada lambung, atau disebut dengan turunnya efisiensi pencernaan. Oleh karena itu, otak mulai memberi tanda kenyang lebih cepat. Jadi, berhati-hatilah mengenai hal ini ya. Selanjutnya, gejala kanker lambung ketiga adalah adanya benjolan pada lekukan di belakang kiri klavikula. Bukan satu benjolan, namun lebih tepatnya ada di bagian sebelah kiri. Untuk memeriksakannya, kamu dapat menyentuhnya pada bagian di gambar ini. Struktur ini mengikuti dari sekitar perut hingga bagian klavikula sebelah kiri. Arah deteksi kelenjar getah bening ini disebut dengan transfer Virchow. Selanjutnya adalah gejala nomor 4. Untuk gejala ini, sebaiknya kamu harus perhatikan baik-baik. Bila kamu memiliki gejala ini, baiknya segera diperiksakan ya, yaitu gejala tinja berwarna pekat hitam atau gelap. Tinja gelap ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi adanya pendarahan pada lambung,
ataupun pendarahan dari kanker lambung itu sendiri. Loh, tapi bukannya bila bercampur darah tinja akan berwarna merah? Baik, saya akan jelaskan mengenai hal tersebut. Bila yang kamu maksud adalah BAB berdarah seperti tanda yang lainnya, dapat disebabkan oleh permasalahan di area dekat anu ataupun usus besar. Namun untuk tinja berwarna hitam ini berbeda. Tinja tersebut dipengaruhi dengan pendarahan kanker dan reaksi asam lambung. Lalu perubahan warna selama perjalanan makanan menuju ke anus, maka dapat terjadinya tinja yang berwarna gelap maupun hitam. Saya harap kamu berhati-hati dengan gejala ini ya. Di samping itu, tinja hitam bisa saja terpengaruh pada makanan yang kita konsumsi. Semisalnya mie dengan pasta tinta cumi ataupun konsumsi obat-obatan seperti zat besi dapat menghasilkan tinja yang gelap. Jadi saya harap kamu dapat membedakannya. Terkait dengan video ini, kami akan sangat senang bila para viewers termasuk kamu dapat meninggalkan komentar pada video kami ya. Bisa dari sebuah pengalaman mengenai penyakit ini ataupun lainnya. Jangan lupa tinggalkan komentarmu ya, kami akan bantu menjawabnya. Setelah membicarakan mengenai gejalanya, mari kita lanjut ke pembahasan ini ya. Selanjutnya adalah bagaimana cara mencegah kanker lambung. Untuk pencegahannya, kami dapat menyarankan untuk melakukan metode deteksi sebelumnya, yaitu ronsen barium ataupun gastroskop. Untuk di Jepang sendiri, ada penandaan khusus mengenai pemeriksaan jenis penanggulangan mengenai kanker lambung ini. Namun untuk di Indonesia sendiri, kamu dapat mencarinya dengan cara metode deteksi tersebut. Ada baiknya untuk seorang berusia 50 tahun ke atas melakukan pemeriksaan rutin menggunakan metode ini. Namun, bukankah tidak terkena gejala kanker adalah hal yang terbaik? Jadi untuk pencegahan yang bagaimana sebagai pencegahan awal? Menurutmu apa yang dapat dilakukan untuk pencegahan utamanya? Ya, benar. Hindari gaya hidup yang tidak sehat, ataupun gaya hidup yang dapat menimbulkan kanker lambung. Gaya hidup yang seperti apa? Yaitu merokok dan terlalu banyak mengkonsumsi garam. Sayangnya di Jepang sendiri, konsumsi garam dan telur ikan mentah sangat amat digemari. Namun, ada baiknya kita mengontrol makanan yang kita makan supaya tidak berlebihan. Namun, tahukah kamu penyebab nomor 1 dari kanker lambung ini? Penyebab utamanya adalah bakteri Helicobacter pylori. Bentuk bakteri seperti Yolena bukan? Namun, dengan adanya bakteri ini, apakah kanker lambung dapat menular? Banyak yang bertanya, bisakah Helicobacter pylori ini dibunuh oleh asam lambung? Faktanya, bakteri ini memproduksi enzim yang disebut urease, yaitu enzim yang menetralkan asam lambung dan melemahkan lapisan perut. Bahkan ranitidin injeksi atau KAGA jangka panjang juga dapat menyebabkan kanker lambung jika digunakan dalam jangka panjang. Pada tempo dulu, ditemukannya bakteri ini di air, dan orang-orang yang mengkonsumsinya mengalami infeksi bakteri tersebut. Bakteri ini dapat menyebar dengan cara kontak mulut atau air liur antara penderita dengan orang yang sehat. Fesal oral, yaitu melalui kotoran penderita yang tidak dibersihkan dengan benar. Lalu, apakah bakteri ini bisa dideteksi dengan metode sebelumnya? Jawabannya tidak. Namun harus tetap diselesaikan, karena beresiko tinggi terkena kanker lambung kan? Hasil dari tim peneliti Universitas Tokyo mengatakan, Helicobacter pylori tipe di Asia, terutama Asia Timur, memiliki bakteri yang lebih baik dibandingkan Helicobacter pylori Barat. Namun, tetap saja lebih baik mensterilkan bakteri tersebut dengan konsultasi kepada dokter terlebih dahulu ya. Jadi, untuk pencegahannya, kita dapat meringkas 3 poin penting ini ya. Nomor 1, bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun, periksalah menggunakan pemeriksaan barium dan pemeriksaan gastrokamera. Lakukan screening kanker lambung secara teratur. Nomor 2, hindari gaya hidup yang tidak sehat, terutama terlalu banyak merokok dan mengkonsumsi garam terlalu banyak. Nomor 3,
uji Helicobacter pylori dan basmi jika positif. Ketahuilah bahwa ada beberapa pilihan. Mohon untuk mengingat 3 poin tersebut ya. Jangan lupa untuk cek video kami lainnya mengenai kanker pankreas berikut ini. Dan juga berikan like untuk video ini bila kamu merasa puas atas penjelasan kami ya. Like kalian sangat berarti untuk kami. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa di video selanjutnya.